Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini memperlihatkan Kincen yang mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sudah selesai saat 2 hari yang lalu. Akan tetapi di dalam, Kincen lantas tersesat hingga sampai saat ini. Setelah itu semua orang pun akhirnya pulang ke tempat camping mereka. Semua orang yang berada di sana seketika beranggapan terkait Kincen yang telah tersesat di kolam spiritual. Dengan itu semua orang saat ini beranggapan bahwa Kincen lah orang terlemah di kerajaan Qi. Di tenda Wang Ximing mengatakan kalau dia sudah menembus tingkat heaven level awal. Mendengar itu Kincen bukannya merasa senang, melainkan ia memberitahu pada Wang Ximing bahwa seorang pendekar itu harus berlatih secara bertahap dan membangun pondasi yang baik. Keesokan harinya babak pertama turnamen pun akhirnya dimulai. Di sana peserta yang datang itu ada 2043 orang yang akan melakukan sebuah persaingan. Babak pertama dibagi menjadi 2 putaran. Putaran pertama yakni diharuskan untuk bertahan hidup selama 5 hari. Tak hanya itu, mereka semua juga diharuskan untuk memburu binatang tingkat heaven level serta mengumpulkan kristal darahnya. Semua orang juga dibebaskan untuk merampas sesama peserta di dalam arena. Sementara putaran kedua adalah arena pertarungan. Di sana mereka diberi sebuah batu giok. Jadi fungsi batu giok ini adalah jika seseorang sudah tak sanggup maka bisa menggunakan batu ini untuk keluar dari pertempuran. Setelah semua orang mengerti, mereka pun langsung memasuki arena kompetisi. Di sana, Kincen langsung disambut oleh sosok monster yang kuat. Tapi seketika itu juga Jingsan muncul di hadapannya karena sebelumnya mereka disuruh untuk menghabisi para petarung dari kerajaan Qi. Jingsan dengan pede langsung menyerang Kincen, tapi jelas Kincen langsung menghindari semua serangan itu dan langsung menyerang baliknya. Dengan pedang petirnya seketika kepala Jingsan langsung menjadi gundul. Tentu hal itu membuat dirinya panik dan kabur. Ketika ia akan menggunakan batu gioknya, tak disangka sosok monster itu muncul yang langsung menghabisinya. Di sisi lain, kita diperkenalkan oleh pria yang bernama Cao Heng, yang mana dirinya merupakan salah satu murid jenius dari kerajaan Wei. Sama halnya dengan dirinya juga sedang mengincar orang-orang dari kerajaan Qi. Untungnya orang-orang ini masih sempat untuk menggunakan batu gioknya. Di sisi lain, Qin Peng langsung melacak terkait posisi Kincen saat ini. Di sisi lain juga, di luar terlihat 2 orang sudah tereliminasi dan mereka merupakan para murid dari kerajaan Qi. Di dalam, Kincen melihat seseorang yang sedang memburu beberapa hewan di sana. Akan tetapi, orang itu malah ketakutan dan lari saat setelah melihat Kincen. Dan tak lama, orang itu terbunuh. Ternyata orang yang menghabisinya adalah pendekar dari kerajaan Wei dan dia kita sebut saja si Thomas. Melihat itu Kincen menjadi sangat kesal, dengan itu pertarungan akhirnya terjadi. Tak membutuhkan waktu yang lama, Kincen akhirnya bisa mengalahkan dengan sangat cepat. Di sana, Thomas memohon agar Kincen tidak menghabisinya. Tanya itu, Thomas juga mengatakan bahwa dirinya akan membocorkan suatu rahasia. Tapi ketika Kincen lengah, si Thomas lantas mencoba untuk melarikan diri. Tentu pelarian itu adalah sia-sia, di mana Kincen dengan kecepatannya itu bisa mengejar dan langsung menghabisinya. Tak lama, Kincen kemudian bertemu dengan Xiang Su. Dirinya masih sangat kesal atas kejadian di kolam spiritual. Dengan itu, di sana terjadilah sebuah pertarungan. Namun di sana Kincen hanyalah terus menghindar. Sampai akhirnya Xiang Su menggunakan teknik pedang Sakura. Tapi Kincen tak gentar dan berhasil menahannya dan langsung pergi dari tempat tersebut.
Setelah itu Qin kemudian bertemu dengan Putri Jusin dan beberapa peserta dari kerajaan Qi. Dia bernama Lu Peng, Huang Zhan, dan Bai Jing. Di sana Lu Peng menyinggung dan mengejek terus Qin. Di sampingnya, Putri Jusing lantas mengajak Qin untuk pergi bersamanya. Awalnya Qin menolaknya, akan tetapi dikarenakan Lu Peng terus memprovokasinya, ia pun akhirnya menerimanya untuk ikut dengan mereka. Bai Jing di sana terlihat sangatlah senang karena satu orang kuat itu bergabung dengan mereka. Tapi Lu Peng mengatakan kalau Qin hanyalah sosok sampah karena memang sebelumnya Qin telah tersesat di kolam spiritual. Mendengar itu, Qin juga mengejek balik. Perdebatan terus berlangsung sampai pada akhirnya Lu Peng tak tahan dan langsung menyerang Qin. Namun beruntung di sana pertarungan lantas dipisahkan oleh Putri Jusing. Setelah itu mereka bertemu dengan sosok monster banteng api. Lu Peng dengan cepat langsung bergerak dan langsung mengalahkannya. Tapi di sana satu persatu monster terus bermunculan dan menyerang Lu Peng. Untungnya Jusing langsung menyelamatkannya. Melihat Lu Peng yang sangat ketakutan, Qin menertawakannya. Lu Peng yang tak terima lagi-lagi mengejek Qin yang pada akhirnya Qin tak tahan dan langsung menantangnya untuk memasuki ke hutan serigala. Demi membuktikan kalau dia orang kuat, maka Lu Peng pun langsung memasukinya. Dan jelas sekumpulan monster langsung mengejarnya dan terjadilah sebuah pertarungan. Satu persatu para monster bisa dikalahkan. Akan tetapi jumlah mereka memang terlampau banyak. Di sana Putri Jusing memutuskan untuk berhadapan dengan Raja Serigala. Sementara yang lainnya itu menghadapi semua sisanya. Terlihat di sana Lu Peng lagi-lagi terkena serangan para monster. Di sisi lain Putri Jusing juga sangat kesulitan untuk menghadapi Raja Serigala. Bai Jing yang melihatnya kemudian ia mencoba untuk membantunya. Tapi beruntung Qin lantas melempar batu. Dengan itu para monster langsung terjatuh. Provokasi yang dilakukan oleh Qin jelas membuat beberapa monster di sana menjadi marah. Namun dengan kekuatannya Qin menghabisi semua monster itu. Melihat itu mereka menjadi menganga karena Qin memang sangatlah kuat. Di sana Bai Jing meminta Qin untuk menolong Putri Jusing dalam menghadapi sosok Raja Serigala. Dengan cepat Qin langsung menyerang Raja Serigala itu. Pertarungan terus berlanjut. Sampai akhirnya Qin lantas langsung menusuk sang raja monster dengan pedangnya. Dengan kerjasamanya mereka akhirnya berhasil mengalahkan Raja Serigala itu. Tanya itu Qin juga langsung menghabisi semua para monster. Dan dengan ini mereka semua lantas mendapatkan kristal spiritual dengan jumlah yang sangat luar biasa. Setelah itu Putri Jusing lantas berterima kasih, tapi seketika itu juga ada orang yang menyerang mereka. Ternyata itu adalah Cao Heng dan Yan Wuji beserta beberapa pasukannya. Sementara di sana Lu Peng hanya bisa bersembunyi dan ketakutan. Ketika ia mau menggunakan batu gioknya, tiba-tiba batunya tidak berfungsi. Dengan itu dia juga langsung ditangkap. Ternyata tempat ini sudahlah diblokir dengan sebuah formasi mereka. Jelas situasi ini membuat mereka tak ada pilihan lain selain bertarung hingga sampai akhir. Dan terjadilah sebuah pertarungan antara Jusing melawan Yao Heng. Serangan demi serangan terus dilakukan sampai akhirnya Cao Heng mengeluarkan Bloodline ularnya itu. Terlihat juga di sana ada beberapa pasukan yang ingin menghabisi Qin. Tapi jelas Qin dengan mudah menghindari semua serangan itu dan langsung menyerangnya balik. Situasi yang semakin mencekam membuat Lu Peng lantas mencoba untuk melarikan diri. Tapi hal itu hanya membuang nyawanya dengan sia-sia. Sementara di samping itu terlihat Qin mencoba menghabisi satu persatu para musuhnya. Melihat itu Wuji langsung bergerak dan menyerang Qin dengan pisau terbangnya. Tapi Qin malah mengambil pisau itu dan menghilangkan aura hitamnya. Melihat itu Wuji menjadi sangat marah dan terjadilah sebuah pertarungan antara Qin melawan Wuji. Pertarungan demi pertarungan akhirnya terjadi. Di sana Qin nyatanya berhasil menahan semua serangannya.
Wuji yang sangat putus asa malah langsung menyerang Hujang dan Bai Wujing. Melihat mereka dalam bahaya, Qin Chen memutuskan untuk menghancurkan formasi mereka. Satu persatu bendera mulai ia tebas. Melihat itu tentu Wuji cukup kaget karena memang formasi ini adalah formasi di tingkat 4. Setelah itu Qin Chen langsung menyuruh Huang untuk menggunakan batu gioknya untuk pergi dari tempat tersebut. Di luar 3 hari sudah berlalu dan seketika itu juga Beijing dan Huang akhirnya muncul. Beijing langsung mengatakan kalau Cao Heng menggunakan formasi untuk menjebak mereka. Tanya itu Beijing juga mengatakan bahwa Jusing dan Qin Chen juga ada di dalamnya. Mendengar itu tentu Raja Lingwu menjadi sangat marah. Di sana kemudian terjadi sebuah perdebatan yang sangat panjang. Di sana Yu Cheng juga mengatakan bahwa Qin Chen dan Jusing itu sudah pasti tewas. Terlihat di dalam pertarungan terus berlanjut, teknik demi teknik terus dikeluarkan. Di sisi lain, Cao Heng kemudian mengeluarkan sebuah kekuatan naga. Kekuatan yang sangat mendominasi jelas membuat Jusing menjadi kewalahan. Tak hanya itu, Jusing juga terkena sebuah racun dari Cao Heng. Tapi untungnya Qin Chen datang dan langsung menyegel semua racun itu. Pertarungan terus berlanjut. Di sana Qin Chen menggunakan pedang terbang milik Wuji. Namun Yu Heng lantas langsung mengeluarkan teknik tornadonya. Akan tetapi hal itu tak menyulitkan Qin Chen dan Jusing. Mereka lantas mulai menyerang balik dan langsung menghabisi beberapa kroco di sana. Qin Chen juga berhasil menahan kekuatan tornado itu. Melihat itu, Cao Heng mulai menjadi panas. Di sana ia lantas kembali mengeluarkan kekuatan naga merahnya itu. Namun serangan tersebut bukanlah apa-apa di depan Qin Chen. Hal itu jelas membuat Cao Heng menjadi sangat kesal. Dengan amarahnya, ia kemudian kembali menyerang dengan membabi buta. Dan dengan itu, ia lantas masuk ke dalam perangkap Qin Chen. Qin Chen kemudian langsung menggunakan pedang terbangnya. Dan ketika Cao Heng menahan pedang-pedang itu, seketika itu juga bles, nyawanya menghilang. Dan saat ini hanyalah tersisa Wuji seorang. Melihat semua pasukan dan rekannya mati, Wuji kemudian langsung mengeluarkan kekuatan andalannya. Di sana dia sangat terkejut karena Qin Chen berhasil menembus sarung tangannya, yang dimana itu adalah senjata di tingkat 3. Dan saat ini Wuji akhirnya sadar bahwa untuk mengalahkan Qin Chen dia harus menggunakan sebuah strategi. Melihat Jusing istirahat, Wuji di sana langsung menyerangnya. Jelas Qin Chen langsung mendekat, tapi itu adalah sebuah rencananya di mana di sana Wuji mengeluarkan sebuah racun, yang dimana master di level tinggi itu tak mampu untuk menahannya. Di sisi lain terlihat Qin Peng yang tengah menonton pertarungan itu, di mana dirinya saat ini itu mau memanfaatkan situasi yang sedang terjadi. Pertarungan demi pertarungan terus berlanjut. Terlihat di sana Qin Chen menjadi terpojok, tapi di sana Qin Chen langsung membalikan keadaannya. Dengan sekejap pedang petir langsung mengakhiri semua pertarungan itu. Setelah itu Qin Chen langsung memakan sebuah pil untuk memulihkan kekuatannya. Namun Qin Peng di sana langsung muncul dan berniat untuk menghabisi Qin Chen. Di sana hewannya juga mengambil batu giok milik Qin Chen. Kondisi yang Qin Chen alami membuat Qin Peng menjadi sangat pede. Tapi Qin Chen benar-benar kuat. Dia lagi-lagi membalikan sebuah keadaan. Dan pada kenyataannya ternyata Qin Chen sudah mengetahui mengenai Qin Peng yang telah memperhatikannya. Dengan itu Qin Chen dengan sengaja pura-pura terluka parah dan mencoba memancing Qin Peng untuk keluar. Mengetahui semua itu, Qin Peng menjadi sangat marah dan mengeluarkan semua kekuatannya. Tapi ketika ia mau menyerang, kekuatannya seketika langsung menghilang. Dan ternyata batu giok milik Qin Chen itu sudah dipasang sebuah racun. Namun Qin Peng tak menyerah, di sana dia kemudian mengeluarkan sebuah rune peledak. Lagi-lagi Qin Chen kemudian bisa menghindarinya. Dengan ini Qin Peng akhirnya sadar akan situasinya yang sangat berbahaya. Dengan itu ia pun berencana untuk melarikan diri dengan menggunakan sebuah rune teleportasi. Tapi Qin Chen terus menyerangnya membuat saat ini Qin Peng kehilangan satu lengannya. Dan dengan ini juga Qin Chen akhirnya berhasil memenangkan semua pertarungannya. Setelah itu ia kemudian mengambil cincin penyimpanan dari Qin Peng dan yang lainnya. Tapi di sana Putri Jusing hanya bisa terbaring karena memang racun di tubuhnya sudah mulai menyebar. Tak lama di sana ada sekumpulan orang yang mulai berdatangan. Mereka di sana menjadi terkejut saat melihat mayat Wuji dan Cao Heng yang terbujur kaku.
Karena memang mereka semua merupakan semua orang yang diunggulkan dari kerajaan masing-masing. Sementara Qin kemudian langsung mencoba untuk mengeluarkan semua racun pada Jusing. Di sana ia juga mengecek terkait isi cincin penyimpanan orang lain. Terlihat di sana ada beberapa harta karun dan sebuah rune langka. Dan tak lama setelah itu di sana muncul buah mistik di level 4. Yang dimana buah tersebut itu dapat meningkatkan sebuah kultivasi. Dengan itu Qin kemudian berniat untuk mencoba menerobos ke Heaven level. Karena memang hanya dengan itulah satu-satunya cara untuk menghilangkan racun di tubuh Jusing. Waktu demi waktu terus berlalu, hari juga sudah mulai pagi. Dengan tekniknya, Qin akhirnya berhasil menerobos ke Heaven level tahap awal. Di sisi lain, Lingsan dan Biu juga merasakan sebuah aura sejati yang sudah jelas aura itu berasal dari Qin. Di sana Qin langsung mengeluarkan semua racun-racun itu. Dan dengan hal itu akhirnya Putri Jusing lantas langsung tersadar. Di luar ternyata Lingsan dan Biu sudah berada di depan gua. Qin yang menyadari kalau ada seseorang yang datang, ia pun meminjamkan bajunya kepada Putri Jusing. Biu yang melihat hal itu dirinya menjadi sangat marah dan langsung menodongkan pedang pada Qin. Tapi untungnya Jusing menceritakan semuanya yang membuat Biu meminta maaf dan berterima kasih pada Qin. Di sana Lingsan juga meminjamkan pakaiannya yang memang sudah disiapkan di cincin penyimpanannya. Setelah itu Biu kemudian menyuruh semua pasukan untuk merahasiakan semua ini. Dan siapapun yang membocorkan kalau Qin menghabisi Cao Heng dan Wu Ji, maka akan mendapat hukuman yang sangat berat. Dan saat ini babak pertama akan berakhir 1 hari lagi. Qin di sana juga memberikan beberapa kristal darah kepada semua orang. Di luar, semua orang saat ini cukup kaget karena pasukan dari kerajaan Wei dan sekte Jushin keluar berbarengan. Yang ternyata mereka diserang oleh Qin dan yang lainnya. Terlihat di sana mereka membantai semua orang di sana. Tapi dari kejauhan ada seorang yang tengah mengamati Qin dari kejauhan. Keesokan harinya babak pertama pun akhirnya selesai. Semua orang pun kini langsung dikirim keluar dari arena. Saat ini Raja Lingwu juga menyuruh jenderal untuk mencari Putri Jusing dan yang lainnya. Seketika terlihat Qin dan yang lainnya akhirnya muncul dan selamat. Melihat Cao Heng dan Wu Ji belum juga muncul, Yu Cheng dan Ketua Ning cukup panik dan menyuruh panitia untuk mengeceknya. Tapi jelas panitia mengatakan bahwa semua peserta memang sudah keluar. Di sana ada seseorang dari sekte Liang yang mengatakan kalau Cao Heng dan Wu Ji itu telah tewas. Mendengar itu, Yu Cheng menjadi sangat marah. Dia pun kemudian menjelaskan mengenai apa yang telah dilihatnya tempo lalu. Di sisi lain, Raja Lingwu kemudian menanyakan terkait Qin Peng yang belum juga muncul. Tak lama setelah itu, panitia di sana lantas mengumumkan dari 2043 peserta, hanya tersisa 236 orang yang berhasil mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Dengan itu, hanya kerajaan Qi yang saat ini memimpin klasemen sementara dengan anggota terbanyak yang masih bertahan. Tak lama setelah itu, di sana kemudian muncul orang misterius tadi yang merupakan adalah Qin Peng. Melihat tangan kanannya yang sudah hilang, semua orang pun menjadi terkejut. Qin Peng mengatakan kalau Qin menyerangnya secara diam-diam. Tak hanya itu, dia juga membocorkan kalau Qin lah yang membunuh Cao Heng dan juga Wu Ji. Mendengar itu, Yu Cheng langsung bergerak dan langsung menyerang Qin. Tapi untungnya Raja Lingwu langsung menahannya. Tetua Ling juga sangat marah dan Jenderal Yuan mencoba menahannya. Namun jelas dia dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Saat ini suasana di sana menjadi sangat mencekam dan saat yang sama Master Yuan dan burungnya akhirnya datang. Di sana akhirnya terjadilah sebuah pertarungan yang pada akhirnya panitia lantas memisahkan mereka berdua. Setelah itu di sana Qin mengatakan bahwa dirinya itu tak mungkin bisa untuk menghabisi Wu Ji dan juga Cao Heng. Qin malah membalikan keadaan dan menuduh Qin Peng yang telah menghabisinya. Jelas Qin Peng langsung menyangkalnya. Dirinya mengatakan bahwa Cao Heng dan Wu Ji itu telah diracuni oleh Qin. Dengan cerdas Qin kemudian menyuruh seseorang dari sekte Liang tadi untuk menjelaskan semuanya. Dirinya mengatakan bahwa dari mayat yang dilihatnya seharusnya mereka tewas setelah pertarungan yang cukup panjang dan tentunya tidak diracuni.
Dengan itu Qin kemudian meyakinkan semuanya dengan mengatakan bahwa dirinya dan Putri Jusing itu melarikan diri dari pertempuran. Dan poin pentingnya, orang dari Sekte Ling lantas mengatakan bahwa dirinya juga melihat tangan Qin Peng di tempat pertempuran. Qin Peng lagi-lagi mengelak dan menanyakan bagaimana Qin bisa lari dari pertempurannya. Dan jelas Qin kemudian menunjukkan sebuah rune teleportasi. Dengan itu Yu Cheng dan Tetua Ling lantas beranggapan bahwa Qin Peng lah yang membunuhnya. Tapi di sana Qin masih membelanya dan mengatakan kalau kedua belah pihak itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Dengan itu orang-orang di sana langsung respect kepada Qin karena memang sikapnya sangatlah mengagumkan. Namun Ketua Ling dan Yu Cheng itu masih tak terima dan ingin meluapkan kemarahannya kepada Qin Peng yang memang telah menghabisi kedua murid mereka. Beruntung di sana panitia acara yang bernama Yuan Peng dengan cepat berhasil menghentikan kemarahan mereka. Alhasil kedua guru itu pun akhirnya mundur dengan membawa rasa dendam yang sangat besar. Di sisi lain, Yun Peng kemudian mengumumkan bahwa kompetisi tahap kedua akan dimulai 1 bulan lagi di wilayah ibu kota selatan. Dan dengan itu, Master Yuan pun kembali membawa Qin dan semua orang untuk kembali ke kerajaan Qi. Di perjalanan, para guru kemudian memberitahu kepada semua orang bahwa ibu kota selatan adalah wilayah yang misterius yang muncul setiap 5 tahun sekali. Dan hanya orang berumur di bawah 24 tahun yang bisa memasuki tempat tersebut. Sesampainya di kerajaan, Yang Mulia pun sangat senang dan akan memberikan harta karun tingkat 3 pada mereka semua. Tanya itu, Yang Mulia juga berjanji di mana jika ada salah satu peserta yang bisa memenangkan kompetisi di 5 negara, maka ia akan memberikan pil tingkat tinggi yang tentunya berfungsi untuk mempercepat sebuah kultivasi. Setelah semua orang pergi, Putri Jusing lantas menceritakan sebuah kisah mengenai kepahlawanan Qin kepada ayahnya. Di sisi lain terlihat beberapa pemuda yang tengah membicarakan mengenai Qin Peng yang telah menghabisi kedua kekuatan yakni Cao Heng dan juga Wu Ji. Tanya itu mereka semua juga membicarakan mengenai kelicikan Qin Peng karena telah menuduh Qin sebagai pelakunya. Di sisi lain Qin Peng yang telah sampai di rumahnya seketika juga orang tuanya menjadi sangat terkejut. Dikarenakan Qin Peng saat ini sudah kehilangan satu tangannya. Alhasil sang ibu pun merasa sangat terpukul dan langsung pingsan. Namun Qin Peng masih belum menyerah dan akan terus berlatih agar bisa membalaskan dendamnya pada Qin Sedangkan Qin Yuan Hong kemudian memerintahkan kepada istrinya untuk tidak membalasnya. Akan tetapi Lady Zhou menolaknya dan berkata bahwa dirinya itu akan bertindak sendiri tanpa melibatkan keluarga Qin. Scene kemudian berpindah yang dimana di sana terlihat Qin yang tengah bercerita mengenai sebuah kejadian di kompetisi tersebut. Namun secara tidak sengaja ibunya keceplosan mengatakan sesuatu mengenai ayah Qin yang sampai sekarang belum diketahui asal-usulnya. Tak lama setelah itu Lin Tian pun akhirnya datang untuk menemui Qin Di sana Lin Tian kemudian langsung menunjukkan semua hasil latihannya dan tentu saja Qin dengan mudah berhasil mengalahkannya. Setelah itu Qin kemudian mengajak Lin Tian untuk pergi ke Pavilion Pil. Di perjalanan Qin terlihat sedikit bingung dengan keadaan kota saat ini yang terlihat ramai. Menurut Lin Tian, hal itu jelas disebabkan karena Pavilion Pil telah menjual sebuah pil Genki tingkat 2 yang lebih mujarab dari sebelumnya. Setelah itu Lin Tian lalu mengajak Qin untuk mampir ke toko milik keluarganya. Sesampainya mereka di dalam, pembantu keluarga Lin mengabarkan bahwa Patriark Lin saat ini sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat besar. Di sisi lain Patriark Lin dan beberapa tetua yang tengah mengalami sebuah kebingungan. Lantaran keluarga Li itu memutuskan kontrak penjualan bahan-bahan obat secara sepihak. Hal tersebut juga berdampak pada berhentinya bisnis keluarga Lin dengan Pavilion Pil. Tak lama setelah itu, Qin akhirnya tiba dan bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dengan senang hati, Patriark Lin kemudian menjelaskan semua permasalahannya. Bersamaan dengan itu, salah satu anggota keluarga Lin ternyata telah mendapatkan informasi mengenai keluarga Li yang telah bekerja sama dengan keluarga Zhao yang merupakan pesaing dari keluarga Lin. Dengan itu Qin kemudian berasumsi bahwa masalah ini itu ada kaitan dengan dirinya. Tak lama setelah itu mereka kemudian mendapat kabar bahwa keluarga Li telah membawa para penegak hukum untuk menghancurkan toko utama keluarga Lin. Sontak semua orang yang ada di sana menjadi sangat panik dan kebingungan.
Di sana Qin Chen kemudian memerintahkan pada Lin Tian untuk pergi ke Pavilion Pil dalam menemui Liu Gan. Sedangkan dirinya akan pergi bersama Patriark Lin ke toko utama itu. Di sisi lain terlihat saat ini Lin Tian yang telah sampai di Pavilion Pil, akan tetapi mereka malah bertemu dengan anggota keluarga Li yang mencoba menghalangi mereka. Lin Tian yang sangat marah pun akhirnya memberikan sebuah gamparan pada dirinya. Dengan itu, para penjaga yang berada di sana pun kemudian mengepung dan berniat untuk menangkap Lin Tian. Beruntung Chen Mou segera datang dan berhasil menghentikan mereka semua. Setelah mengetahui kalau Lin Tian adalah sahabat Qin Chen, Chen Mou pun memberikan gamparan pada Li Chuan karena sudah berani pada Lin Tian. Selanjutnya, Lin Tian akhirnya bertemu dengan Liu Gan dan mulai menjelaskan tentang apa yang telah terjadi. Dengan itu, Li Guan kemudian memanggil petugas yang mengurus pembelian bahan obat di pavilion itu. Dan ketika ia mengetahui bahwa bisnis keluarga Lin saat ini sedang terancam, Li Guan pun dengan segera pergi ke keluarga Lin. Bersamaan dengan itu, rupanya saat ini para penegak hukum ternyata sudah berkumpul dan bersiap untuk melakukan makar. Di sana juga terlihat Qin Pen yang tengah berusaha untuk membuat keadaan menjadi sangat kacau. Dan saat mereka berbuat kasar, di saat itulah Qin Chen datang untuk menolongnya. Setelah itu, Liu Gan akhirnya datang dan langsung memberikan sebuah tamparan pada Qin Peng yang telah mencoba untuk bertindak kasar. Setelah itu masalah akhirnya selesai. Namun tak hanya sampai di situ, Liu Gan juga langsung memberikan sebuah hak pada keluarga Lin untuk menjadi partner Pavilion Pil di masa depan. Setelah itu di Pavilion Pil terlihat saat ini Xiao Ya yang tengah menunggu kedatangan Qin Chen. Setelah itu Liu Gan kemudian melaporkan mengenai kejadian yang telah dialami oleh keluarga Lin. Oleh karena itu seketika itu juga Xiao Ya memerintahkan Liu Gan untuk memutuskan kerjasama dengan kantor Pang. Sedangkan Qin Chen meminta kepada mereka untuk segera mengumpulkan semua bahan obat di tingkat 4 yang diperlukannya. Setelah semua bahan terkumpul, Qin Chen lalu mengajak Xiao Ya dan Liu Gan untuk menyempurnakan sebuah pil. Rupanya Qin Chen ingin menggunakan semua bahan-bahan itu untuk memadukan dengan sebuah batu spiritual. Scene kemudian berpindah di keluarga Qin. Di sana terlihat Qin Peng yang sedang mengadu pada sang ibu dan juga menanyakan terkait kedatangan dari kakeknya. Sedangkan saat ini Direktur Kantor Sipang sangat terpukul atas berita bahwa Pavilion Pil telah memutus kontrak dengan dirinya. Oleh karena itu Direktur Sipang kemudian memanggil anak buahnya yang memegang dalam masalah ini. Di sisi lain salah satu staf kantor Sipang bernama Wusu akhirnya menemui temannya yang saat ini bekerja di Pavilion Pil. Dirinya bermaksud untuk meminta kepada temannya untuk menyelesaikan masalah antara kantor Sipang dengan Pavilion Pil. Akan tetapi temannya tak bisa membantu dikarenakan keputusan itu memang langsung turun dari bos pavilion. Dan menurut informasi yang ia dapat, hal tersebut terjadi lantaran kantor Sipang telah menyinggung teman master pavilion bernama Qin Chen. Dan ketika Wusu kembali, terlihat teman-temannya itu terlihat sangat lega. Hal tersebut disebabkan karena Direktur Kantor Sipang rupanya sudah meminta bantuan kepada orang lain yakni Zhao Qiro dan Duan Yue. Mendengar itu, Wusu pun sangat kesal mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh direkturnya itu dan memutuskan untuk segera mengejar kedua orang itu. Di sisi lain terlihat Lin Tian yang sedang berjuang untuk meningkatkan kekuatannya. Rupanya Qin Chen telah mencoba fungsi sebuah pil yang telah ia buat sebelumnya. Tak hanya itu, Qin Chen juga menyerahkan Lin Tian pada Pavilion Pil untuk membantu kultivasinya. Tak lama setelah itu, Zhao Qiru bersama temannya ternyata sudah sampai di Pavilion Pil. Tak berselang lama, Zhao Qiru pun terlihat sangat kesal saat melihat Qin Chen yang tengah berada di tempat tersebut. Saat yang sama karena Qin Chen meremehkan Zhao Qiru, Lu Yang pun ingin memberikan sebuah pelajaran. Sesaat kemudian, Wusu yang baru saja sampai kemudian segera menghentikannya. Situasi yang semakin memburuk akhirnya Xiao Ya pun akhirnya datang. Dan dengan itu Liu Gan sontak langsung menampar satu persatu orang tersebut. Dan setelah para polisi datang, Lu Yang ternyata baru mengetahui bahwa orang yang ia temui adalah seorang master Pavilion Pil di sana. Dengan demikian, Liu Gan kemudian memerintahkan kepada para polisi untuk menangkap mereka semua. Namun mereka tak terima dan malah mencoba untuk melawannya dengan memperlihatkan sebuah token Bloodline. Akan tetapi Qin Chen tak mau kalah. Dirinya juga langsung mengeluarkan sebuah token emas yang tentu jauh lebih tinggi daripada mereka.
Dengan itu, semua orang pun ketakutan dengan sosok Kincen saat ini. Singkat cerita, fenomena yang terjadi kini telah sampai pada telinga Yang Mulia. Dengan itu, ia pun menjadi sangat marah atas kelakuan dari Zhao Qiru. Tak lama setelah itu, kedua saudara dan para menteri akhirnya datang. Kedatangan mereka jelas hanyalah untuk membantu masalah yang diderita oleh Zhao Qiru serta memberikan hukuman pada Kincen. Saat yang sama di sana akhirnya datang Lord Kang yang mulai menyangkal mereka semua. Dan membuat para pangeran dan menteri itu mulai memberikan saran untuk Yang Mulia. Ada yang menyuruh untuk melepaskan Zhao Qiru, ada juga yang menyuruh untuk mencabut kualifikasi Kincen dari turnamen 5 negara. Di sana para menteri juga meminta pada Yang Mulia untuk memblokir bahan obat dari Papiliun Pil. Dengan itu mungkin Papiliun akan tunduk kepada kerajaan. Mendengar semua saran itu, Yang Mulia langsung sedikit menyinggung mereka dengan menyuruh para menteri dan pangeran untuk datang ke Papiliun dan mengumumkannya sendiri. Jelas mereka semua menolak karena tak berani pada bos Papiliun, yang pada akhirnya Yang Mulia pun menyuruh para menteri untuk pulang dan istirahat. Para pangeran juga tak berani ke Papiliun untuk mengumumkannya. Tapi di sana para pangeran masih tetap ngotot agar Yang Mulia menghukum Kincen seorang. Mendengar itu tentu Yang Mulia cukup marah. Ia bilang bahwa Kincen adalah pahlawan besar di turnamen 5 negara. Untuk saat ini tak ada petarung yang bisa menggantikannya. Dan pada akhirnya Yang Mulia menyuruh Lord Kang untuk menyampaikan keputusannya kepada Papiliun Pil, yaitu Pangeran Zhao Qiru dan Direktur Sipang. Ia serahkan semuanya kepada Papiliun. Tanya itu Luyang juga dicopot jabatannya dari Direktur Sipang. Dengan cepat Pangeran Kang pun pergi ke Papiliun. Di aula Bloodland, penjaga mengabarkan tentang masalah ini kepada Presiden Dongpang. Jelas Presiden cukup marah karena memang salah satu praktisi di aula mereka mencari masalah dengan Kincen. Ia pun langsung datang ke Papiliun. Tak lama Xiaoya dan yang lainnya juga datang. Melihat Kincen berada di sana, Presiden Bloodland sangat antusias dan menghampirinya. Tentu hal itu membuat semua orang menjadi sangat kaget. Di sana Presiden meminta maaf kepada semuanya atas kelakuan dari salah satu praktisi di aula miliknya. Dia juga mengatakan bahwa masalah Yuan Wu ia serahkan pada Papiliun karena ia telah menyinggung Kincen. Seketika itu juga di sana Pangeran Kang pun datang. Jelas tujuannya ke sini untuk menyampaikan keputusan dari Yang Mulia karena telah merusak reputasi dari keluarga kerajaan. Dengan itu masalah Zhao Qiru sepenuhnya diserahkan kepada Papiliun. Tanya itu jabatan Luyang juga dicopot dari Direktur Sipang serta diturunkan menjadi orang biasa. Setelah itu Kincen pun akhirnya pulang. Di perjalanan dia teringat kalau Gejo, tuan muda dari keluarga Ge, punya hutang 5 juta tael kepada dirinya. Dan saat ini Kincen teringat dan berniat untuk menagihnya. Tapi jelas karena penjaga di sana tak mengenal Kincen, ia pun menganggap kalau Kincen adalah seorang pengemis dan langsung mengusirnya. Para warga yang melihatnya menjadi sangat terkejut karena memang kemarin ada seorang yang dipukuli sampai tewas di tempat tersebut. Mendengar itu, Kincen mencoba menjelaskan bahwa tuan muda dari keluarga Ge mempunyai sebuah hutang kepadanya. Kincen juga memperlihatkan sebuah surat hutangnya, tapi para penjaga masih tetap tak percaya dan terjadilah sebuah pertarungan. Dengan cepat Kincen langsung mengalahkannya hingga sang penjaga kemudian melapor kepada salah satu tetua di keluarga Ge dan dia bernama Gesun. Mendengar hal itu ia pun menjadi sangat marah. Bersama dengan itu Kincen pun akhirnya masuk. Mengetahui kalau ini adalah Kincen, jelas ketua Gesun langsung bersikap sopan dan menyuruh Kincen untuk segera masuk. Tapi Kincen menolaknya dan langsung menjelaskan mengenai tujuannya, yakni hanyalah menagih hutang. Yang pada akhirnya ketua Gesun lantas langsung memanggil patriark keluarga Ge. Dan tak lama inilah patriark keluarga Ge yang bernama Gepu. Terlihat Gepu juga cukup segan dengan Kincen di sana. Mengetahui kalau anaknya punya hutang dengan Kincen, ia sangat marah dan langsung membawa Gejo. Patriark mengatakan bahwa Kincen boleh melakukan apa saja kepada Gejo karena Gejo sudah bertindak dengan gegabah. Mendengar itu Gejo menjadi ketakutan. Saat yang sama Kincen juga langsung memberikan serangan kepadanya. Tapi untungnya patriark masih berbaik hati, ia pun langsung menangkis serangan tersebut. Dirinya mengatakan bahwa keluarga mereka benar-benar tak bisa membayar hutang tersebut. Tapi dirinya akan menggantikannya dengan sebuah harta karun yang terletak di kuil keluarga Ge. Yang dimana kuil itu memang mempunyai penjagaan yang sangat berbahaya. Bahkan ia sendiri pun tak berani untuk memasukinya. Namun jika Kincen mau, ia dengan senang hati akan mengantarnya. Kincen pun menyetujui dan mereka pun langsung berangkat.
Setelah itu Kincen kemudian diajak ke kuil keluarga Ge. Di sana Gepu menjelaskan bahwa di kuil ini memang ada beberapa batu giok yang mereka kumpulkan selama ratusan tahun. Mendengar itu Kincen juga terkejut dan dia di sana juga melihat terdapat batu giok hijau yang sangat terang. Ia pun lantas memeriksa semua batu di sana. Setelah diteliti, Kincen berasumsi bahwa batu yang ada di sana itu memiliki aura esensi sejati yang sangat langka. Setelah itu Gepu kemudian memperlihatkan sebuah batu giok berwarna oranye yang dimana batu tersebut itu bisa disuling menjadi senjata api. Di sana Gepu kemudian menanyakan terkait pendapat Kincen mengenai batu gioknya. Tapi Kincen malah biasa saja, bahkan Kincen dengan tegas menolak jika hutang dari Gejo dibayar oleh batu ini. Tentu hal itu membuat para tetua menjadi kesal. Tapi Gepu lantas berusaha untuk menenangkannya dan menyarankan agar Kincen mencari harta karun di dalam kuil. Yang ternyata harta karun itu adalah giok kondensasi, yang dimana giok itu bisa memadatkan kekuatan dari seseorang. Tanya itu harga dari giok itu adalah di atas 5 juta koin perak. Setelah itu lagi-lagi Gepu menjelaskan ia tak keberatan sama sekali jika Kincen benar-benar mau masuk ke dalam aula. Akan tetapi Gepu menyebutkan dengan sebuah syarat yakni hutang dari Gejo menjadi lunas. Di sana ia mengira bahwa Kincen memang tak mungkin untuk menolak tawaran itu. Tapi tanpa diduga, Kincen malah menolaknya. Ia seakan tak peduli tentang harta karun dan jelas tujuannya ke sini yakni menagih hutang. Mendengar hal itu, jelas Gepu menjadi terkejut. Kincen mengatakan bahwa di balik ekspresi para tetua, ia pun mengira bahwa Kincen tak bisa melewatinya. Itulah kenapa Kincen lantas menolaknya, yang dimana dia tak mau mengambil resiko itu. Dengan itu Gepu menjadi sangat marah dan kembali meyakinkan kalau Kincen bisa melewatinya. Tapi di sana Kincen terus menolaknya, yang pada akhirnya Gepu menawarkan berhasil atau tidaknya memasuki aula itu Gepu akan memberikan 1 juta koin perak. Melihat itu jelas Kincen pun langsung setuju dan bergerak masuk ke dalam kuil. Di luar para tetua masihlah terlihat meremehkan kekuatan Kincen, bahkan beranggapan kalau Kincen itu tak akan berhasil. Tapi terlihat di sana Gepu masih sedikit kesal karena dia akan tetap kehilangan 1 juta koin peraknya. Setelah memasukinya, Kincen di sana langsung merasakan sebuah aura yang sangat kuno. Ia pun kemudian langsung memeriksa dinding di kuil itu, yang ternyata itu adalah batu giok jiwa dingin. Jadi batu giok itu ternyata bisa memadatkan kekuatan seseorang. Melihat itu, Kincen di sana juga sedikit kaget karena setelah ia periksa ternyata kuil ini telah ada selama ribuan tahun. Saat yang sama terlihat di sana aura biru mulai menyebar dan memasuki ke dalam tubuh Kincen. Tanya itu di dalam Kincen juga menemukan giok kondensasi itu. Tapi ketika Kincen mendekat, tiba-tiba tubuhnya seketika menjadi terikat. Ternyata itu merupakan formasi Bloodline yang melindungi batu tersebut. Dengan ini Kincen sangat marah karena Gepu itu telah menjebaknya, tapi jelas dengan sangat mudah Kincen langsung melepaskannya. Dan dengan ajian rawa rontek akhirnya ia menghancurkan formasi itu, yang ternyata itu adalah batu giok jiwa naga. Dikatakan menurut legenda batu giok itu terbentuk dari sarang naga yang telah dialiri oleh aura seekor naga hingga membentuk sebuah batu giok. Adapun fungsi dari batu itu yakni bisa memperkuat Dauki dan jika disempurnakan maka kekuatan penggunanya akan berlipat-lipat. Dengan itu jelas Kincen sangat tertarik dengan giok itu. Di sana Kincen kemudian mencoba menyerap dan mengambilnya. Di luar semua orang masih mengira kalau Kincen sedang kesulitan karena memang kuil tanah terlarang ini dibangun oleh praktisi kuat keluarga Ge. Tanya itu harta karun di dalam juga sangatlah kuat. Gepu di sana juga menjelaskan bahwa para pendahulunya telah mengatur sebuah arai di dalamnya. Dengan itu pendahulu waktu itu berharap agar keluarga Gelah yang bisa mengambil harta yang ada di dalam. Tapi sayang sudah ratusan tahun tak ada satupun dari keluarga Ge yang bisa membukanya. Dan sekarang Kincen orang luar yang mencoba mengambil harta karun itu. Tentu mereka mengira Kincen tak akan bisa. Di dalam satu persatu segel di sana berhasil dilepaskan. Dengan itu Kincen langsung melakukan sebuah kultivasi. Dan tak membutuhkan waktu yang lama semua segel pun akhirnya terlepas. Melihat giok naga itu Kincen langsung mengetahui bahwa ada sebuah arai yang tersembunyi di dalamnya. Tanya itu Kincen juga berasumsi kalau giok itu memang berasal dari sebuah alam rahasia.
Dengan itu, asal-muasal dari giok itu ternyata sama dengan pedang berkaratnya. Dengan itu, Qin menjadi penasaran mengenai tempat yang rahasia. Setelah itu, Qin kemudian mencoba untuk mengambilnya. Namun, di sana masih ada sebuah segel yang tersembunyi. Di sisi lain terlihat beberapa tetua baru sampai di ibu kota kerajaan Qi. Melihat itu, para penjaga gerbang lantas menginterogasinya. Tapi dengan lancang mereka langsung melawannya. Yang ternyata mereka ini adalah tetua dari keluarga Gao. Di suatu tempat terlihat juga beberapa prajurit dari sekte Juxian sudah berada di depan ibu kota kerajaan Qi. Tentu tujuan mereka yakni untuk balas dendam kepada Qin Peng yang telah menghabisi Nian Wuji, tuan muda dari sekte Juxian. Di sana, Tetua Ling mengatakan pembunuh tuan muda masih belum diketahui sepenuhnya. Karena saat itu terdapat beberapa orang yang menuduh Qin. Tanpa berlama-lama lagi, patriark mereka langsung menyuruh semuanya untuk menerobos masuk. Xin kemudian kembali ke kuil legendaris. Di sana, Qin masihlah kesulitan untuk membuka segel kedua dari giok naga. Di sana ia sedikit bertanya-tanya karena segel kedua ini sangatlah kuat. Tapi Qin tak putus asa dan terus mencobanya. Yang pada akhirnya segel di sana pun akhirnya terlepas. Dengan teknik anehnya, Qin akhirnya berhasil menyerap kekuatan dari giok itu. Terlihat di sana sosok naga juga muncul dari tubuh Qin dan seketika itu juga Qin menyadari kalau dia haruslah berhati-hati. Tapi di sana naga merah benar-benar muncul. Dengan cepat Qin mencoba untuk menyegelnya. Namun hal itu menjadi sia-sia karena di sana sang naga malah memberikan sebuah perlawanan. Dengan beberapa tekniknya Qin di sana mencoba melarikan diri. Terlihat saat ini di sana ada sosok yang menyeramkan yang langsung masuk ke tubuh Qin. Dengan sangat senang monster itu mengklaim bahwa dirinya benar-benar bebas setelah ribuan tahun yang lalu. Ternyata dari tadi monster itu telah bersembunyi di dalam giok naga. Melihat itu Qin kemudian mencoba untuk melawannya dan pertarungan akhirnya terjadi. Di sana sang monster mengatakan bahwa dauki Qin benar-benar bagus. Tapi sayang Qin tak tahu untuk menggunakannya. Dengan itu sang monster berniat untuk mengambil tubuh dari Qin. Tentu Qin tak mau membiarkannya dan langsung kembali melawannya. Tapi sang monster memang benar-benar kuat. Yang mana dengan mudah ia menghancurkan teknik dari Qin. Di sana sang monster lantas menyuruhnya untuk mematuhinya serta menjadi wadah untuk dirinya. Saat ini terlihat Qin sangat terpojok, namun beruntung Qin akhirnya berhasil keluar dari alam mimpinya dan langsung memberikan sebuah perlawanan dengan teknik terkuatnya. Di sana terlihat sang monster masihlah meremehkan kekuatan dari Qin, tapi setelah terkena sambaran petir, ia pun menjadi terkejut. Namun lagi-lagi di sana sang monster membuktikan kalau dia benar-benar kuat. Di sana sang monster langsung menyerang dan memaksa kepada Qin untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di sana Qin juga sudah pasrah dan beranggapan kalau dia akan berakhir di sini. Tapi tanpa diduga, pedang berkarat miliknya malah muncul dan menyerang monster itu. Dan terjadilah sebuah pertarungan yang pada akhirnya pedang pun hancur. Namun seketika itu juga pedang menyatu kembali dan mengeluarkan sebuah buku yang mengeluarkan beberapa segel kuno. Jelas kali ini sang monster benar-benar kewalahan. Terlihat di sana ia nampak kesakitan. Yang pada akhirnya sang monster yang tak tahan dan langsung pergi dari tempat tersebut. Di sana Qin seketika tersadar dan langsung mengeluarkan pedang berkaratnya yang secara aneh langsung menyerap sang monster. Setelah itu di sana Qin mengetahui bahwa giok tersebut merupakan milik praktisi kuno yang sangat kuat. Setelah itu Qin pun keluar dan kembali memasang formasi Bloodline di sana. Di luar Gepu cukup antusias saat melihat Qin telah keluar dari dalam aula. Qin mengabarkan bahwa dia gagal dalam ujiannya. Mendengar itu tentu Gepu dan semua orang menjadi sangat senang. Saat yang sama salah satu tetua lantas menanyakan mengenai fenomena yang terjadi di dalam aula. Qin menjawabnya bahwa dirinya hanyalah tidur. Dengan kepura-puraannya, Gepu mencoba menyemangati Qin. Namun di sana, Qin mengatakan meskipun ujiannya gagal, ia tetap mendapat giok kondensasinya. Jelas hal itu membuat mereka menjadi terkejut. Qin hanya beralasan ketika ia bangun tidur, tak disangka giok ini melayang di dekatnya yang langsung mengambilnya.
Scene kemudian berpindah di keluarga Qin. Ternyata tetua dari keluarga Zhao tadi adalah kakek dari Qin Peng atau ayah dari Lady Zhao. Jelas sang kakek menjadi sangat marah saat melihat tangan cucunya yang telah hilang. Dengan itu dirinya sangat murka pada Qin Chen. Perlu diketahui ternyata nama dari kakeknya itu adalah Zhao Peng. Setelah itu Lady Zhao melaporkan bahwa Yang Mulia Raja saat ini sangatlah peduli kepada Qin Chen. Tapi sang kakek mengingatkan kalau kaisar nyatanya sangat takut kepada dua orang, yaitu ayahnya, Raja Linglan dan Raja Dingwu. Di sana dia dengan tegas menyatakan akan menghabisi Qin Chen secara langsung karena ayahnya memang sudah memasuki ke ibu kota dan menemui Kaisar Zhao. Mereka yang mengetahui kalau Qin Chen berada di keluarga Ge, semua orang pun mulai bergerak untuk menemuinya. Di sisi lain, Qin Ying, sepupu dari Qin Chen, lantas melaporkan kepada ayahnya kalau Zhao Peng sudah mulai bergerak untuk mengincar Qin Chen. Tentu dengan cepat mereka pun akhirnya bergerak. Di kota ternyata saat ini anggota dari paksi Gusian juga mulai bergerak yang saat ini mereka mengincar Qin Chen dan juga Qin Peng. Karena memang pembunuh dari tuan mudanya masihlah simpang siur. Di sana patriark yang bernama Nian Shao kemudian menyuruh kedua anak buahnya yang bernama Liang dan Zhao Dao untuk mencari Qin Chen. Sementara dirinya dan tetua Lin akan mencari Qin Peng. Namun di sana tak disangka ada seorang prajurit yang mengintip pembicaraan dari mereka. Tapi patriark tidaklah melakukan sebuah kekerasan. Dirinya malahan menantang prajurit itu untuk melaporkan kepada Yang Mulia supaya tidak ikut campur dalam rencananya. Di istana, penjaga melaporkan bahwa saat ini keluarga Qin sudahlah turun tangan untuk mengincar Qin Chen. Mengetahui hal itu, jelas Yang Mulia menjadi marah. Dengan itu, ia kemudian menyuruh semua penjaganya untuk mendengar semua arahannya. Tak lama seorang prajurit pun datang dan langsung memberikan sebuah surat dari paksi Gusian tadi. Melihat itu, Yang Mulia langsung menyuruh prajurit untuk memanggil Pangeran Lingwu. Sementara di tempat lain terlihat Qin Chen baru saja pulang dari rumah keluarga Ge. Di sana sang ibu lantas mengetahui kalau kultivasi anaknya itu lagi-lagi meningkat pesat. Setelah itu ia pun masuk dan langsung berlatih dengan pedang berkarat yang sudah tingkat 3. Ternyata Qin Chen saat ini sedang melakukan sebuah pelatihan metode yang sangat kuat. Di sisi lain di rumah keluarga Ge terlihat Zhao Peng mengamuk serta menghancurkan sebuah pintu. Namun jelas Qin Chen sudah tidak berada di sana. Keesokan harinya kedua tetua dari paksi Gusian langsung menghampiri rumah Qin Chen. Qin Chen yang masih berlatih pedang berkaratnya kemudian langsung mengetahui kalau seseorang sudah mengepungnya. Seketika itu juga para tetua ini langsung menerobos masuk ke rumah itu. Tapi jelas di sana Qin Chen sudah siap-siap untuk melakukan sebuah pertarungan dan terjadilah sebuah pertarungan. Di sana para tetua dari paksi Gusian terlihat sangat kewalahan yang pada akhirnya mereka terpental keluar. Jelas mereka cukup kaget melihat kekuatan dari Qin Chen yang sangat overpower. Tapi meskipun begitu pertarungan tak bisa dihentikan dan kembali dilanjutkan. Tanpa ragu Liang langsung melancarkan serangannya itu. Namun Qin Chen di sana langsung menangkisnya dengan teknik saringannya. Melihat rekannya disudutkan, Zhao juga langsung menyerangnya. Tapi lagi-lagi dengan mudah Qin Chen langsung menyerangnya. Tak hanya itu, di sana Qin Chen juga mengeluarkan sebuah teknik niat pedang. Akan tetapi meskipun Zhao Dao bisa menahannya, ia di sana terlihat sangat kewalahan. Tak mau kalah, Zhao Dao di sana juga kembali mengeluarkan sebuah teknik telapak tangan. Namun kekuatan yang sangat besar tentunya tak diduga Qin Chen ternyata bisa menghancurkannya. Pertarungan masih berlanjut yang pada akhirnya Zhao Dao dapat dikalahkan dengan pedang terbang milik tuan muda mereka. Di sanalah mereka mengetahui kalau Qin Chen lah pelaku pembantaian yang sebenarnya. Melihat itu Liang yang sudah tersadar kemudian kembali menyerang Qin Chen. Di luar para prajurit kerajaan yang berada di luar rumah Qin Chen kemudian berniat untuk memasukinya. Akan tetapi sang ibu melarangnya dan menyuruh mereka untuk menunggunya. Di dalam Liang beranggapan kalau dirinya saat ini telah memenangkan pertarungannya. Tapi tak disangka Qin Chen masih berdiri kokoh yang membuat Liang menjadi terkejut. Pertarungan pun berlanjut. Serangan demi serangan terus dikeluarkan. Sampai akhirnya Qin Chen lagi-lagi menggunakan pisau terbangnya.
Dengan itu, saat ini Liang berasumsi bahwa dirinya sangat kesulitan untuk melawan Qin Chen. Dengan itu, Liang berencana untuk mencoba melarikan diri. Namun, Qin Chen tak tinggal diam. Di sana Qin Chen langsung memasang formasi tingkat 4 di rumahnya itu, yang membuat Liang mau tak mau untuk melakukan pertarungan lagi. Namun kali ini, pertarungan akhirnya dapat dimenangkan oleh Qin Chen dengan sangat cepat. Setelah itu Qin Chen kemudian keluar dan menyuruh para prajurit untuk melaporkan semua ini kepada Lord Kang. Di sana sang ibu kemudian menyarankan agar Qin Chen bersembunyi di paviliun atau di istana, tapi Qin Chen menolaknya karena memang dialah yang membuat masalah ini. Jadi dia juga yang harus menyelesaikannya. Bersamaan dengan itu Qin Chen kemudian meminta sang ibu untuk berdiam diri di rumah dan ia pun langsung memasang sebuah arai pelindungnya. Di sana sang ibu mengatakan dengan menyebut nama Potian, lantas bilang kalau ia sangat bangga dengan anak mereka. Dengan ini kita diberitahu bahwa nama dari ayah Qin Chen adalah Potian. Sementara di sisi lain kelompok sekte Juxian saat ini telah sampai di keluarga Qin. Tanpa ragu mereka langsung membabi buta. Tentu para tetua di sana menjadi sangat marah dan melakukan sebuah pertarungan. Tapi tetua Ling benar-benar kuat. Di sana ia dengan mudah langsung mengalahkannya. Di sana tetua keluarga Qin mengingatkan kepada semuanya agar berhati-hati karena memang tetua Ling merupakan praktisi di tingkat mistik. Jelas tujuannya ke sini adalah untuk menghabisi Qin Peng. Ketika ia mau mengamuk lagi, tiba-tiba dirinya terkena serangan balik yang ternyata itu adalah tetua lain dari keluarga Qin yang bernama King Chaiyun. Mengetahui itu, patriark di sana sudah tak peduli lagi dan langsung menanyakan keberadaan dari Qin Peng. Mendengar itu, Chang Yun menjadi kesal dan ketika ia mau menyerang, tiba-tiba seseorang misterius menyerangnya. Yang pasti dia adalah dari Paksi Gusian dan dengan mudah Chang Yun akhirnya dapat dikalahkan. Di sana mereka berniat memeriksa semua tempat keluarga Qin. Namun Chang Yun di sana kemudian mencoba menghalangi, tapi patriark sekte itu malah menyerang dan mengancam para murid dari keluarga Qin. Yang pada akhirnya seseorang prajurit mengatakan kalau Qin Peng sedang menuju ke rumah Qin Chen. Mengetahui hal itu tentu mereka pun langsung bergerak. Di depan rumah Qin Chen saat ini terlihat sangatlah ramai. Di sana Lady Zhou beserta yang lainnya telah sampai di tempat itu. Sang kakek juga menyuruh prajurit untuk menerobos masuk ke sana. Namun untungnya seketika itu juga Lord Kang dan pasukannya akhirnya datang yang membuat Qin Chen dan sang ibu akhirnya bisa keluar dengan aman. Melihat Qin Chen, Zhao Peng menjadi sangat kesal. Qin Chen di sana juga cukup kaget karena Zhao Peng ini sudah berada di puncak tingkat mistik. Di sana Zhao Peng mengatakan dirinya kesini adalah untuk mencari keadilan kepada kedua cucunya. Di sana kemudian terjadilah sebuah perdebatan sampai pada akhirnya Zhao Peng mengatakan bahwa dirinya tak akan melupakan semua masalah ini.